Pemirsa dulu sekarang, kebayang nggak sih kalau kita mau foto-foto harus bawa kamera segede ini? Nah, kalau kamera kayak gini ini dulu dipakai sekitar tahun 70-an. Terus kalau misalnya pengen dibawa-bawa, ini harus dibongkar pasang. Sementara kalau sekarang kita pengen foto-foto, tinggal cekrek, kita bisa lihat hasilnya. Nah, kita lihat dulu ya infonya, ini dia. Pemirsa dulu sekarang siapa hayo yang hobi foto selfie? Mengabadikan momen di tempat wisata biasanya emang jadi salah satu agenda wajib ya. Kalau di sekitar kota Bandung, salah satu lokasi yang jadi incaran anak-anak muda masa kini adalah Tebing Keraton. Dari tempat wisata yang dulu bernama Cadas Jontor ini, pengunjung bisa melihat keindahan alam Bandung dari ketinggian. Nuansa alam yang masih hijau inilah yang kerap menjadi latar belakang untuk berfoto. Apalagi kalau perginya rame-rame sama teman atau sama pasangan, pasti seru dan romantis deh. Mau berfoto menggunakan kamera profesional atau sekedar kamera ponsel, bebas. Yap, zaman sekarang memang gampang banget kalau mau foto-foto, apalagi ponsel-ponsel terkini sudah dilengkapi dengan kamera depan yang pas banget buat selfie. Nah, sekarang kalau mau foto-foto kan udah gampang nih, tinggal pakai handphone cekrek-cekrek udah jadi. Aduh, enak banget selfie-selfie. Kita. Ini biasanya kalau update foto-foto di tempat bagus kayak gini buat apaan sih? Buat koleksi aja sih. Iya, buat di-share. Iya. Di share kemana? Ke paling ya medsos kayak pet gitu. Instagram. Ngepost di media sosial, terus buat koleksi pribadi juga sih. Iya sih, lebih ke dibuat momen pribadi sih kalau saya. Jadi kalau saya ke satu tempat jadi ada kenangannya gitu. Ada kenangannya. Nah, misalnya kalau sebelum diupload ke sosmed, suka diedit-edit dulu nggak sih? Ini kan agak putih nih, mungkin dibikin hijau gitu. Enggak sih, kalau saya lebih ke natural aja sih. Buat sosmed. Diuploadnya kemana tuh biasanya? Ya kemana aja, biar Biar- orang tahu. Jadi bahwa pemandangan Bandung itu bagus-bagus. Biar apa terus di-upload ke sosmed gitu? Gak apa sih, pengen aja, iseng-iseng aja. Biasanya yang diedit misalnya muka gitu, apa yang diedit? Ya biar lebih cerah. Biasanya kan kalau kabut ke mukanya juga kusam. Ternyata ada yang hobi edit foto lewat ponsel, ada juga yang enggak ya. Kalau di sosial media, foto tanpa sentuhan teknologi untuk memperindah gambar dikenal dengan istilah no filter. Sebelum teknologi maju seperti sekarang, kamera lawas seperti inilah yang digunakan. Kamera lawas dari era 30-an hingga 90-an bisa dilihat di salah satu studio foto tertua di kota Bandung. Namun karena faktor usia, kamera-kamera lawas di sini udah nggak bisa dipakai lagi. Kamera zaman dulu biasanya masih berukuran besar. Kalau melihat bagian dalam kamera, negatif film yang digunakan juga lebih besar daripada negatif film era 90-an. Tapi negatif film berukuran besar sekarang sudah nggak dijual lagi. Ini buatan mana nih, Kang? Buatan Jepang ya? Oh. Nah, kalau kamera sekarang kan biasanya lihatnya gini nih. Ini lihatnya dari sini. Nah, dari sini lihatnya. Terus kebayang nggak sih kalau misalnya pengen selfie, susah. Karena ini selain ukurannya gede, ini juga berat, sekitar 3 kilo beratnya. Bisa buat barbel juga. Meskipun saat ini dunia fotografi didominasi dengan kamera digital, masih ada loh penggemar kamera lawas. Penggemar kamera lawas pun bukan orang-orang tua ya, tapi justru anak-anak muda. Mungkin penasaran kali ya, pengen ngerasain yang klasik? Kamera yang digunakan memang nggak lawas-lawas banget, tapi kamera tahun 80-an dan 90-an. Memang pertamanya saya tertarik sama fotografi, terus ngeliat kok kameranya beda sama yang orang-orang pakai biasanya kan. Terus kebetulan di rumah ada, terus saya ya pengen bisa belajar aja gitu. Terus ketagihan deh akhirnya. Berbeda dengan kamera digital yang hasil fotonya bisa dilihat langsung, kamera lawas masih menggunakan roll negatif film. Di masa sekarang, negatif film sudah jarang dijual. Ajang kumpul-kumpul sesama penggemar kamera lawas pun menjadi ajang bertukar informasi seputar kamera lawas dan pernak-perniknya. Memotret dengan kamera lawas punya tantangan tersendiri, karena hasilnya baru bisa dilihat saat sudah dicetak. Fotografer harus ekstra hati-hati saat memotret objek.
cara pemakaiannya, cara kerjanya kan berbeda. Kalau pakai analog kita ada perasaan deg-degannya nih hasilnya kayak apa nih, karena kita nggak bisa lihat hasilnya kan, nggak ada layarnya gitu. Itu bawa perasaan tersendiri aja gitu. Zaman dulu butuh waktu lama ya untuk mencuci cetak negatif film. Kalau nggak disimpan dengan baik, negatif filmnya juga gampang berjamur. Kalau udah berjamur, ya sudah, rusak deh semua, nggak bisa dicetak ulang lagi. Sejak era digital mulai berkembang, negatif film berubah menjadi file digital sehingga lebih mudah disimpan. Menggunakan alat scan buatan Jepang ini, negatif film diubah menjadi file foto berwarna yang bisa dilihat di layar komputer. Ini dia foto-foto tahun 1800-an saat pertama kali manusia mengenal fotografi. Kala itu pengambilan gambar masih dilakukan dengan teknik lubang jarum yang sangat sederhana. Teknik lubang jarum sebagai awal terciptanya fotografi masih dipertahankan sampai sekarang. Komunitas ini menekuni hobi berfoto menggunakan kamera lubang jarum, yaitu kamera buatan tangan yang nggak memakai lensa, namun hanya mengandalkan lubang kecil untuk menangkap cahaya yang akan menjadi gambar. Nggak susah kok untuk membuat kamera ini, karena bisa dibuat dari barang-barang bekas seperti kotak sabun atau kaleng bekas. Kalau menggunakan karton, cukup dibentuk sesuai pola hingga menyerupai kamera. Langkah selanjutnya, tempelkan aluminium foil yang sudah dilubangi dengan jarum di bagian tengah kamera. Pasang negatif film hitam putih dan kamera siap untuk menangkap gambar. Buka penutup lubang selama 2 hingga 5 detik, gambar pun akan terekam dalam negatif film. Kalau sudah dicuci cetak, baru kelihatan deh hasilnya. Nggak kalah sama hasil foto modern kan? Saat ini, kamera dengan negatif film maupun teknik lubang jarum sudah jarang ditemui. Karena perkembangan teknologi, orang lebih suka menggunakan kamera digital yang lebih praktis, baik dari segi penggunaan maupun penyimpanan foto. Kamera digital buatan Amerika tahun 1975 inilah yang merupakan kamera digital pertama di dunia. Masih menggunakan pita kaset sebagai media penyimpanan, kamera digital ini dulu hanya digunakan untuk percobaan yang enggak diproduksi massal. Penggunaan kamera digital oleh profesional maupun awam mulai ramai awal tahun 2000-an. Berbeda dengan kamera analog yang hasilnya baru bisa dilihat setelah dicuci cetak, hasil foto kamera digital bisa langsung dilihat pada layar LCD. Kalau nggak puas sama hasil foto, tinggal diulang deh. Saat masih menggunakan kamera analog, foto di studio seperti ini baru bisa dilihat hasilnya setelah beberapa hari. Kalau sekarang, nggak perlu nunggu lama-lama. Beberapa menit setelah foto pun hasilnya bisa langsung dilihat. Ini dia salah satu perbedaan teknologi analog dan digital. Berkat teknologi digital, foto yang kurang sempurna bisa diperbaiki sebelum dicetak. Misalnya memperbaiki wajah yang keriput atau berjerawat, tinggal klik sana-sini, wajah pun kelihatan mulus berseri. Berkat teknologi pun sekarang siapa saja bisa tampil di foto bersama orang-orang terkenal. Mau foto bareng artis, atlet idola, bahkan presiden. Bisa. Mau foto seolah nggak jomblo lagi juga bisa kok. Dari dulu sampai sekarang, foto biasanya dipajang di figura seperti ini. Tapi kalau pengen majang foto dengan cara yang lebih asik, bisa juga loh. Memajang foto berupa potongan puzzle seperti ini tentu berbeda dengan pajangan foto biasa ya. Apalagi foto ini bukan dicetak di atas kertas atau kanvas seperti foto biasa, melainkan di atas kayu. Pembuatan pajangan unik ini dimulai dengan proses penyuntingan foto di komputer.
Foto yang sudah siap dicetak akan dikirim pada konsumen melalui email untuk mendapat persetujuan. Kalau konsumen sudah setuju, tinggal dikirim ke percetakan deh. Kayu yang digunakan sebagai media cetak adalah kayu MDF. Itu loh, kayu yang terbuat dari serbuk gergaji yang biasa dibuat sebagai bahan pembuat mebel. Supaya foto dapat dicetak, kayu harus dilapisi dulu dengan cat putih. Sebenarnya kita pakai mesin, jadi memang ada khusus untuk mesin flatbed namanya. Itu memang untuk media-media yang untuk datar. Jadi sebenarnya bukan untuk kayu aja, akrilik juga ada. Itu kerjakan di luar sih, kita kerjasama dengan pihak luar kalau gitu. Untuk printingnya. Ya. Kalau foto sudah dicetak, tinggal memotong kayu sesuai dengan polanya supaya membentuk puzzle. Proses pemotongan kayu ini membutuhkan ketelitian super, karena kalau salah potong sedikit, proses pembuatan pajangan puzzle harus diulang dari awal. Proses pembuatan pajangan foto puzzle mulai dari pemesanan hingga pengiriman biasanya membutuhkan waktu 3 hari hingga 1 minggu. Pemesanan pun kebanyakan dilakukan secara online melalui sosial media. Untuk sekarang karena kita barengan memasarkannya offline dan online juga dulunya. Karena kita memang prinsipnya buy online juga sih sebenarnya. Nah, untuk sekarang sih memang lebih bagusnya di online. Setelah kayu selesai dipotong menjadi puzzle, tinggal bersihkan potongan kayu dari serpihan serbuk gergaji. Pasang potongan puzzle di figura. Jadi deh, hasil karya anak muda Bandung kayak gini sudah menembus seluruh area Indonesia, bahkan Malaysia dan Singapura juga loh. Pemirsa dulu sekarang kayak gini nih, pajangan foto yang nggak kuno. Sekalian kenalan sama tim dulu sekarang, yang semuanya anak-anak muda. Cuma ya anak-anak muda tempo dulu sama tempo sekarang. Nah kalau pengen bikin pajangan kayak gini, tarifnya tuh berkisar antara 200.000 sampai 5 juta rupiah. Tapi bisa juga lebih mahal, tergantung ukuran sama jenis kayu yang dipakai. Sebelum dibentuk puzzle, pajangan foto dari kayu juga bisa dibuat menjadi jam dinding atau dibentuk sesuai pesanan. Bisa juga kalau foto asli konsumen dirubah menjadi karikatur lucu. Sementara untuk bahan kayu, konsumen bisa memilih jenis kayu solid yang masih memiliki tekstur asli. Pemirsa dulu sekarang di era digital ini kalau pengen foto-foto sendiri sebenarnya gampang banget ya. Bisa pakai kamera kayak gini, kamera pocket ataupun dari handphone. Nah walaupun foto-foto sendiri udah gampang, tapi profesi foto keliling masih tetap bertahan sampai sekarang. Kita lihat dulu infonya, ini dia. Pemirsa dulu sekarang, siapa nih yang dulu pernah pakai jasa tukang foto keliling? Dulu, tukang foto keliling seperti ini biasanya gampang ditemui di tempat-tempat wisata. Tapi sekarang, tukang foto keliling lebih banyak beredar di acara-acara khusus, salah satunya acara wisuda. Salah satunya Nugraha, tukang foto keliling yang sudah menjalani profesi ini sejak tahun 2003. Saat tamu-tamu mulai berdatangan, tukang foto keliling akan beraksi menawarkan jasa foto. Ada yang mau difoto, tapi nggak sedikit yang menolak untuk difoto. Era digital seperti sekarang memudahkan sekaligus menyulitkan tukang foto keliling. Karena nggak perlu roll film negatif, tukang foto keliling bisa memilih mana saja yang akan dicetak. Selain itu, biaya juga bisa dihemat karena kartu memori bisa dipakai berulang-ulang. Namun, kemudahan di era digital juga membuat tukang foto keliling sulit untuk menemukan orang yang memerlukan jasa mereka. Kalau dulu mah ya pasti yang difoto teh pada mau lah sebelum ada ya kamera canggih. Tapi kalau sekarang mah emang masih ada gitu yang difoto-foto pada mau juga gitu. Tapi emang nggak sebanyak dulu ya? Ya emang nggak sebanyak dulu lah. Sebelum foto dijual, tukang foto keliling harus mencetak fotonya dulu. Bisa di studio foto langganan atau dibawa ke cetak foto dadakan seperti ini yang bisa ditemui di sekitar lokasi acara. Foto yang sudah dicetak kemudian dipotong secara manual menggunakan gunting.
Foto yang sudah dipotong kemudian dimasukkan ke dalam plastik biar lebih rapi. Supaya bisa menjual langsung ke pelanggan yang dituju, tukang foto keliling harus hafal semua objek di dalam foto. Padahal di acara khusus seperti wisuda, tukang foto keliling bisa mencetak lebih dari 100 foto loh. Ya cari-cari orangnya, dilihatin gambar-gambarnya, ya cariin keliling sih. Jadi harus hafal mukanya. Diapalin dulu mukanya, udah apa ya keliling, cari orangnya. Foto yang sudah dicetak dijual dengan harga 10 hingga 15 ribu rupiah sesuai ukuran. Kadang ada juga pembeli yang menawar hingga 5 ribu rupiah per foto. Dari 100 lembar foto yang dicetak, paling tidak setengahnya bisa terjual. Sementara sisa foto yang nggak terjual biasanya dibakar oleh tukang foto keliling. Habis ini kita masih mau membahas seputar fotografi. Stay tune!